Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih buat kalian semua? Semoga baik-baik aja dan dalam keadaan sehat ya tentunya. Nah, teman-teman, kali ini pembahasan aku adalah mengenai perkuliahan. Tema yang mau aku bahas di sini adalah mengenai KKN, yaitu kuliah kerja nyata. Kebetulan banget, bentar lagi juga liburan semester genap nih. Nah, buat yang sedang atau sudah mengurus berkas untuk pelaksanaan KKN, kalian wajib tahu nih apa aja hal-hal yang harus dipersiapkan dan harus dilakukan sebelum kalian memasuki pelaksanaan kuliah kerja nyata di lokasi wilayah yang sudah ditetapkan. Sebelum itu, aku mohon bantuannya buat kalian yang baru mampir tapi belum subscribe. Please bantu aku mengembangkan kontenku ini dengan cara klik dulu tombol subscribe-nya. Lalu kemudian ketika kalian menonton, jangan lupa tinggalkan jejak like-nya dan komen serta share jika dirasa videoku ini memberikan manfaat. Baik, kita bahas. Nah, buat kalian mahasiswa pasti sudah gak asing dong dengan istilah KKN, bukan korupsi, kolusi, dan nepotisme tentunya, tapi kuliah kerja nyata. Nah, kuliah kerja nyata itu apa sih? Kuliah kerja nyata itu adalah serangkaian pelaksanaan kegiatan di bidang pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Biasanya pelaksanaan dilakukan pada libur semester genap yang agak panjang begitu ya. Dan apa sih yang harus mereka lakukan? Ya, mereka melihat bagaimana sebenarnya kondisi di lapangan, apa sih yang dialami masyarakat, apa yang dikeluhkan, kekurangan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk sama-sama mereka telaah. Lalu jika memungkinkan mereka akan mengupayakan usaha untuk menggerakkan masyarakat atau membantu masyarakat mengangkat potensi-potensi yang dimiliki di wilayah tersebut. Biasanya begitu. Karena kuliah itu baik dosen ataupun mahasiswa tidak hanya sekedar mengajar dan belajar, tidak hanya sekedar meneliti, tetapi juga ada proses yang namanya pengabdian langsung kepada masyarakat. Kemudian, berapa sih jangka waktu pelaksanaan kuliah kerja nyata ini? Terkadang ini masing-masing kampus memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Ada yang pelaksanaan KKN itu 1 bulan, terus itu terus-menerus ya berada di lokasi KKN-nya. Ada juga yang 3 bulan, bahkan ada yang tipe pelaksanaan KKN-nya itu tidak dilaksanakan pada fase libur semester, melainkan pada waktu semester berjalan. Kalau istilah saya dulu menyebutnya KKN pulang balik. Jadi pagi sampai sore itu atau sampai siang kuliah ke kampus, nanti setelah selesai kuliah ngelaju untuk pergi ke lokasi KKN. Tetapi keringanannya di sini adalah lokasi KKN-nya itu kalau untuk mereka yang pulang balik gitu ya, sambil melaksanakan kuliah, lokasi yang ditempatkan tidak terlalu jauh jaraknya dengan kampus. Berbeda dengan mereka yang menginap 1 bulan atau 3 bulan lamanya pelaksanaan, itu biasanya ditempatkan di lokasi yang jauh. Ada yang bertanya, apakah ketika kita sudah mengurus berkas KKN, terus hanya menunggu waktu pelaksanaannya, kita langsung ya terjun ke masyarakat? Oh tidak, ada tahapan-tahapan yang perlu kalian lakukan. Biasanya ya, nanti kembali kepada kebijakan kampus kalian masing-masing. Ini saya mengambil pengalaman saya di kampus saya dulunya, dan mungkin saya rasa juga kampus-kampus lain juga menerapkan hal yang sama sih. Tahapan pertama itu nggak langsung kalian terjun ke masyarakat untuk melaksanakan KKN. Kalian tahap awal adalah pembekalan terlebih dahulu,
pihak kampus akan menyelenggarakan yang namanya pembekalan KKN. Di situ kalian dibimbing, diarahkan nanti akan harus melakukan apa, tata adab kalian, etika kalian itu kepada masyarakat harus seperti apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang lebih baik untuk dilakukan. Nah, itu namanya pembekalan KKN. Pengalaman saya waktu KKN dulu, pembekalannya itu 3 hari. Lalu setelah pembekalan, nanti kan pengumuman nama-nama timnya kita nih. Nah, biasanya ada yang saya dulu yang sejurusan Fakultas Hukum dengan saya itu kami berdua gitu ya. Ada juga yang sendiri. Jadi satu tim 8 orang, 10 orang. Nah, itu lintas fakultas. Jadi kita bertemu sama teman-teman seangkatan tapi dari beda fakultas. Nah, tahap selanjutnya adalah kalian harus observasi dulu ke lokasi KKN itu, ya kan? Udah dapat nama tim, udah dapat lokasinya di mana. Nah, kalian harus survei dulu. Biasanya nanti didampingi oleh dosen pendamping KKN-nya, gitu ya. Dosen pendamping KKN itu nanti yang akan mendampingi kalian, tapi bukan dia juga ikutan nginep di lokasi KKN, enggak. Dia cuma damping di awal sama nanti di pertengahan ketika pelaksanaan KKN berjalan, dan di akhir untuk pamit segala macam dia juga yang akan mengkoordinir. Apa yang harus dilakukan ketika kalian melakukan observasi di lokasi KKN? Ini berkaitan dengan yang namanya program kerja yang akan kalian laksanakan nanti. Program kerja itu, proker KKN itu, dia nanti biasanya dibedakan menjadi 2, proker tim atau proker unit dan proker individu. Kalau proker unit adalah secara general, apa yang bisa kalian lakukan satu tim itu di luar jurusan kalian untuk masyarakat. Kalau proker individu itu adalah program-program kerja yang sesuai dengan jurusan kalian. Misalnya saya hukum, saya nanti observasi dulu. Di sini pernah nggak ya dilaksanakan penyuluhan tentang bahaya narkoba, penyuluhan tentang perkawinan usia dini itu baik atau tidak untuk dilakukan. Itu harus menyelaraskan dengan hasil observasi kalian. Ketika saya observasi, apakah misalnya ya saya bertanya kepada penduduk di desa itu, apakah di sini usia perkawinannya banyak dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah 16 tahun misalnya begitu. Kalau memang iya, berarti kalian nanti bisa jadi kesempatan untuk melakukan proker individunya berkaitan dengan penyuluhan usia perkawinan misalnya begitu. Beda-beda lah masing-masing. Kayak teman saya yang dulu jurusan ekonomi, dia mengambil proker individunya berkaitan dengan pembuatan laporan kas desa atau apa gitu. Itu yang ekonomi. Jadi beda-beda. Itu pentingnya observasi. Jadi observasi itu jangan main-main, kalian harus benar-benar, kita harus namanya aja pengabdian ke masyarakat. Kita harus melihat apa yang dibutuhkan dan apa solusi kita nantinya untuk merubah atau mengangkat potensi-potensi dari wilayah yang perlu diangkat atau dikembangkan. Nah, setelah observasi dilakukan, setelah selesai, biasanya kalian kan mulai merancang tuh ide-ide atau hal apa yang ingin kalian rencanakan untuk kalian terapkan nanti ketika pelaksanaan KKN. Tapi teman-teman, ide kalian tuh nggak langsung serta-merta di ACC nih. Nanti pendamping akademik pula, pendamping KKN kalian itu akan mengumpulkan kalian, mengkoordinasikan rapat lah istilahnya, dan dia akan mewawancarai kalian. Apa yang akan kamu lakukan di sana pasca kamu observasi kemarin gitu ya. Nah, kalau dia ACC berarti itu goals untuk nanti dilaksanakan. Kalau enggak, berarti kalian harus ubah rencana. Itu biasa. Sekali lagi, saya nggak tahu kebijakan di kampus itu sama nggak seperti yang saya ungkapkan, tapi secara general biasanya begitu tahapannya. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung KKN aja, mentang-mentang kita udah ngurus berkas untuk pelaksanaan KKN.
Setelah itu barulah kalian hanya menunggu kalau udah kelar semuanya rapat koordinasi dengan dosen pendamping KKN. Nah, kalian tinggal menunggu waktunya aja, hari H untuk kalian terjun ke lokasi. Oke teman-teman, mungkin itu aja dulu. Ingat, ini baru part 1, nanti